Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita kuliah ekonomi makro Islam dengan topik tabungan dan investasi. Kata ini pasti nggak asing deh di telinga kita. Tapi nih ya, saya mau nanya, di antara tabungan dan investasi, uang jajan kalian banyaknya dipakai buat apa? Yo, ngaku. Jangan-jangan nih ya, jangankan buat investasi, mungkin buat tabungan aja minus. Karena uangnya terlalu banyak dipakai buat konsumsi. Akhirnya nggak bisa deh buat menabung, apalagi investasi. Hehehe, kalau gitu sama dong. Oke deh, pada pertemuan kali ini kita bakal ngomongin tentang konsep dasar tabungan dan investasi, fungsi tabungan dan investasi, faktor apa saja yang mempengaruhi tabungan dan investasi, dan yang terakhir, hubungan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal jangan terlalu sayang ya. Baiklah, kami dari kelompok 4 dengan anggota yang bernama Apriani Panggabean, Syarifah Viola, dan Mayhana Hartati akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kita masuk pada pembahasan yang pertama nih, tentang konsep dasar tabungan dan investasi. Terus apa sih investasi itu? Investasi itu yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal, merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Dengan demikian, istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang dan perlengkapan untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Secara singkatnya ini seperti ini, agar semua teman-teman paham, investasi itu adalah pembelian modal atau barang-barang yang tidak dikonsumsi, tetapi barang-barang tersebut yang digunakan untuk diproduksi di masa yang akan datang. Itu pengertian secara singkatnya. Jenis investasi itu ada dua, yang pertama real investment dan yang kedua financial investment. Berikutnya hubungan antara tabungan, investasi, dan tingkat suku bunga. Di sini ada grafiknya, grafiknya akan seperti ini. Oke, saya akan jelaskan dulu di sini. Sumbu X yang horizontal ini adalah saving atau tabungan, dan investasi yang disimbolkan dengan saving tabungan, dan ini adalah investasi. Sedangkan sumbu Y yang vertikal ini adalah R atau tingkat suku bunga. Kemudian kurva yang merah ini, yang S ini, yang kurvanya menanjak ini adalah tabungan. Kenapa kurva tabungan menanjak? Karena semakin tinggi suku bunga, maka semakin banyak orang menabung. Loh, kok bisa gitu ya? Ya kan, coba aja kalian disuruh nabung, kalau bunganya 50% pasti seneng banget, dibandingkan kalau bunganya cuma 10%. Misalnya nih ya, nabung 1 juta, bunganya 50%, maka di akhir kalian dapat duit senilai 1,5 juta. Tapi kalau bunganya cuma 10%, kalian cuma dapat 1,1 juta saja. Makanya ketika suku bunga naik, orang bakal senang untuk nabung. Oke, sudah paham ya? Kemudian kurva warna hijau ini yang turun ke bawah ini adalah investasi. Lah, konvers korbannya nurun. Iya, investasi berbanding terbalik dengan suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, maka investasi akan kurang. Kok bisa gitu? Karena kalau suku bunga tinggi, pasti orang bakal malas minjam duit ke bank. Misalnya gini, suku bunganya 50%. Kalian minjam duit 1 juta, terus harus balikin duit 1,5 juta karena bunganya 50%. Pasti kalian bakal mikir-mikir lagi kalau minjam duit ke bank. Makanya semakin tinggi suku bunga, maka semakin malas seseorang buat minjam duit, yang akhirnya investasi akan berkurang karena orang minjam duit di bank itu untuk keperluan investasi, seperti untuk modal usaha beli tanah, beli rumah, dan lain-lain. Oke, sudah jelas ya? Pembahasan selanjutnya tentang pengeluaran atau perbelanjaan yang digolongkan investasi. Apa aja sih yang digolongkan investasi itu? Yang pertama ada investasi bisnis, seperti pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. Yang kedua ada investasi residental, seperti perbelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan-bangunan lainnya. Yang ketiga ada investasi persediaan, seperti tambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah, dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun dalam perhitungan pendapatan nasional. Pembahasan berikutnya tentang fungsi dan karakteristik investasi. Peningkatan investasi diyakini ikut andil dalam mendongkrak pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, produk domestik bruto atau PDB, atau gross domestic product atau GDP.
Karakteristik investasi ada 3. Yang pertama, untuk kepentingan jangka panjang sehingga tidak dapat digunakan untuk kepentingan mendadak atau jaga-jaga. Yang kedua, pertumbuhan atau penambahan nilai aset lebih cepat. Yang ketiga, lebih berisiko namun dapat memberikan banyak uang. Waktu dari uang dan kriteria investasi. 1. Nilai dari uang. Time flow of money atau dalam bahasa Indonesia disebut nilai waktu dari uang merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang pada waktu sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang pada masa yang akan datang, atau suatu konsep yang mengajukan pada perbedaan nilai uang yang disebabkan perbedaan waktu. 2. Kriteria investasi. 1. NPV atau Net Free Float. 2. Net Benefit Loss Ratio atau BNC. 3. Playback Fraud. Dan 4. IRR atau Internal Rate of Return. Pastikan ketetapan antara alasan dan cara melakukan investasi. 1. Menurut jangka waktu. 2. Menurut sektor. 3. Menurut resiko. 4. Menurut proses. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi. 1. Suku bunga. 2. Pendapatan nasional per kapital untuk tingkat negara atau nasional. Dan PDRB per kapital untuk tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. 3. Kondisi sarana dan prasarana. 4. Birokrasi perizinan. 5. Kualitas sumber daya manusia. 6. Peraturan dan undang-undang ketenaga kerjaan. 7. Stabilitas politik dan keamanan. 8. Faktor-faktor sosial budaya. 9. Pengaruh nilai tukar. 10. Tingkat inflasi. Berikutnya adalah tabungan. Saya jelaskan dulu ya. Tabungan yang dimaksud di sini adalah simpanan masyarakat di bank yang diperoleh dari pendapatan yang mereka miliki setelah dikurangi untuk konsumsi, yang kemudian digunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber investasi. Jadi, jangan dikira pas kita nabung di bank, uang kita mengendap begitu saja. Tapi, uang yang kita tabungkan itu diputar sama bank untuk dipinjamkan menjadi investasi bagi orang atau masyarakat yang butuh uang untuk investasi. Nah, slide berikutnya adalah karakteristik dan sarana pengambilan tabungan. Yang pertama yaitu untuk jangka pendek atau berjaga-jaga. Dan yang kedua, pertumbuhan nilai aset sangat lambat. Yang ketiga, minim resiko atau hampir tidak berisiko apapun. Adapun uang yang ada dalam tabungan kita dapat kita ambil dengan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kartu ATM, atau anjungan tunai mandiri, serta sarana lainnya seperti formulir transfer, internet banking, mobile banking, dan sebagainya. Berikutnya adalah alasan tabungan menjadi produk terpopuler di masyarakat. Pasti kita bertanya-tanya, mengapa sih tabungan menjadi produk yang paling populer di kalangan masyarakat? Nah, jawabannya ada di slide ini. Yang pertama, persyaratan yang diminta oleh tabungan relatif mudah. Yang kedua, cukup mengisi aplikasi dan melampirkan identitas diri seperti KTP, SIM, paspor, atau kartu identitas lainnya. Dan yang ketiga, setoran dana awal dalam tabungan yang relatif kecil. Dan yang keempat, bank juga menawarkan fasilitas-fasilitas yang cukup menarik seperti kemudahan dalam bertransaksi, asuransi, dan berbagai program berhadiah. Berikutnya adalah perbedaan tabungan dan investasi. Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mengetahui apa perbedaan menabung dan berinvestasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa perbedaan tabungan dan investasi itu. Di dalam menabung, hasil yang kita peroleh atau yang kita dapatkan berbentuk uang, dan objek dalam menabung juga berbentuk uang. Transaksi menabung hanya dapat dilakukan di perbankan atau lembaga non-bank lainnya yang mendapat izin menerima simpanan uang. Pihak menabung disebut penabung atau nasabah. Sedangkan dalam berinvestasi, yaitu hasil yang didapatkan berbentuk keuntungan atau return. Objek investasi adalah aset, baik real ataupun keuangan. Jadi, dalam investasi, uang bukan objek investasi, tetapi sebagai alat ukur nilai aset. Transaksi investasi dapat dilakukan di pasar real maupun pasar keuangan. Nah, dari slide ini, kita sudah dapatkan mengetahui apa perbedaan dari tabungan dan investasi itu. Berikutnya, kita masuk ke hubungan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Di sini saya menyajikan tabel investasi dan pertumbuhan ekonomi. PMDN ini adalah penanaman modal dalam negeri, atau bisa dikatakan investasi yang dananya dari dalam negeri. Dan PMA ini adalah penanaman modal asing, atau bisa dikatakan investasi yang dananya dari luar negeri.
Di sini data yang ditunjukkan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Dan kolom yang terakhir ini adalah kolom pertumbuhan ekonomi. Terus kalau kita cermati data ini, terlihat adanya hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kita lihat di sini PMDN dan PMA. PMDN cenderung mengalami kenaikan dan begitu juga dengan PMA cenderung mengalami kenaikan. Nah, begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 cenderung mengalami kenaikan. Jadi kesimpulannya adalah investasi memiliki hubungan yang positif dari pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin tinggi investasi, maka pertumbuhan ekonomi juga akan tinggi dengan anggapan bahwa variabel lain tetap. Oke, sudah jelas ya bagaimana hubungan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Itulah sebabnya kenapa pemerintah Indonesia sangat mendorong banyaknya investasi di Indonesia agar pertumbuhan ekonomi terus dapat meningkat. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Sekian presentasi dari kita, semoga bermanfaat. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.